Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mari kita buka majelis kita dengan membaca suratul Fatihah. Niatkan berkah suratul Fatihah, Allah berikan keberkahan untuk kita semua insyaallah. Segala hajat baik kita Allah kabulkan, dosa-dosa kita Allah ampunkan, dan kita dihidupkan dalam iman, diwafatkan husnul khatimah. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah mengakhiri bulan Syawal. Kemarin kita sudah selesai bulan Syawal, hari ini sudah masuk Zulqa'dah. Insyaallah tidak lama lagi masuk Zulhijjah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kita ini mesti terus memelihara ketaatan kita kepada Allah. Kita terus memelihara intensitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 alasan. Kenapa kita selalu zikir, kenapa kita selalu mendekat ke masjid, kenapa kita selalu berusaha untuk dekat dengan para ulama? Karena kita punya 3 alasan. Yang pertama adalah kita butuh kepada Allah. Kebutuhan kita kepada Allah itu tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan lokasi. Memang di dalam Islam itu ada waktu-waktu yang Allah tetapkan untuk kita intens, dan kalau kita laksanakan ibadah di dalamnya itu pahalanya besar. Ada waktu namanya Ramadan, ada waktu namanya Lailatul Qadar, ada waktu namanya Arafah. Itu waktu-waktu yang kalau kita melakukan ibadah di dalamnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tempat masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Tanah Arafah, ya, Raudhah, Hijr Ismail, ya, Multazam. Itu tempat-tempat yang kalau kita ibadah di dalamnya pahalanya luar biasa. Insyaallah jamaah kita ini akan berangkat haji. Mudah-mudahan seluruh kuota haji kita menurut Menteri Agama itu semuanya jamaah sudah melunasi, ya, ibadah, pelaksanaan ibadah hajinya itu. Dan ada tempat, ada waktu, ya, ada tempat, ada waktu. Itulah kelebihan umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelumnya itu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh umurnya panjang, Nabi Adam umurnya panjang. Umat Nabi Muhammad orangnya pendek-pendek, umurnya juga pendek-pendek, ya kan? Kayak kita ini kan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umru ummati itu, umurnya umatku itu antara 60-70 tahun umurnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sorga itu haram dimasuki oleh Nabi sebelumnya, sebelum dimasuki oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat penjaga sorga dilarang untuk membuka pintu sorga sebelum diketuk oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi Muhammad
umurnya pendek-pendek, tetapi surga diharamkan dimasuki oleh umat-umat sebelumnya sebelum dimasuki oleh umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang umurnya pendek-pendek, tetapi Allah berikan waktu spesial-spesial yang kalau dikonversi itu panjangnya luar biasa. Kemarin Ramadan kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan. Di malam Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Bapak Ibu kemarin dapat Lailatul Qadar enggak? Dapat enggak Lailatul Qadar? Ya enggak tahu kita kan. Jadi salah satu ciri dapat orang Lailatul Qadar itu adalah dia konsisten ibadah setelah Ramadan. Insya Allah Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apalagi kalau kita pakai pendapat para ulama bahwa tatkala Quran menggunakan kata 1000 itu bukan limited tapi unlimited. Ya, coba Bapak Ibu lihat. Seluruh kata 1000 di dalam Al-Qur'an itu bukan jumlah batas, tapi itu jumlah minimal. Jumlah apa? Minimal. Kenapa? Karena angka yang paling tinggi ditahu oleh orang Arab pada abad diturunkan Quran itu angka 1000. Orang belum mengenal angka 1 juta, orang belum mengenal angka 1 miliar, orang belum mengenal angka 1 triliun. Pernah dengar? Pernah lihat duit 1 triliun? Berapa angkanya? Hah? Kalau 1 triliun kita belikan cendol se-Jawa Barat mungkin tenggelam ya? Ya kan? Tapi pada waktu itu orang belum kenal angka melebihi angka 1000 itu, Pak. Ya. Maka tatkala Quran bercerita tentang nilai yang tinggi atau jumlah-jumlah tertentu yang sifatnya kuantitatif, itu menggunakan angka 1000 paling tinggi. Malam terbaik disebut dengan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Malaikat yang Allah turunkan di saat Nabi SAW perang Badar itu jumlahnya nggak kehitung, tapi Quran menggunakan angka 1000. Seribuan malaikat. Kenapa? Karena abad itu orang mengenal angka berapa, Pak? Angka 1000. Belum mengenal angka berapa? Angka lebih daripada angka 1000 itu. Jadi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan baik kemarin itu, maka paling tidak ada penambahan usia kita 1000 bulan, artinya 83 tahun lebih. Nah, saudara-saudara kita yang pergi berangkat ke umroh, ya, mereka sholat di Masjidil Haram. Kata Nabi SAW, sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Bapak 100.000 kali sholat di Masjid Qadhiyatul Haq ini, itu lebih baik 1 kali rakaat sholat di Masjidil Haram. Kalau 5 hari, Pak, coba bayangkan, 5 hari Bapak di Masjidil Haram, waktu sholat wajib berapa kali? 5. 5 kali 5? 25. 5 kali 100.000 berapa? 500.000. Itu baru yang wajib. Belum lagi tahiyat Masjidil Haram. Walaupun dalam kajian-kajian fikih umroh itu, tahiyatnya Masjidil Haram itu ya tawaf. Bapak Ibu begitu masuk Masjidil Haram, kalau seandainya punya waktu banyak, maka hormatilah dengan apa? Dengan tawaf. Kalau Bapak masuk masjid selain Masjidil Haram, itu namanya tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk Masjidil Haram, itu dianjurkan apa, Pak? Tawaf sekitar itu. Itu adalah tahiyatnya Masjidil Haram. Kalau Bapak berangkat di Masjidil Haram 5 hari di situ, kali berapa lama itu, Pak? Saya sering mengatakan kalau 500.000 itu kalau dibagi 1 hari 5 kali sholat, itu paling kurang kita butuh waktu sekian puluh tahun. Jadi jangan heran kalau ada jamaah umroh, jamaah haji pulang dari tanah suci, kenapa nggak pergi ke masjid lagi, Pak? Saldo saya masih banyak, ada dia. Ya saldonya masih banyak, Pak. Katanya kalau sudah tidak sholat lagi ya tak apa-apa gitu ya. Jadi
Kemudian ada waktu-waktu istijabah, ya kan begitu ya. Seperti kalau ada tempat-tempat istijabah seperti tadi itu Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, Multazam, Hijr Ismail, Raudhah. Kalau ada taman di dunia ini, maka taman surga itu di mana? Di Raudhah. Taman surga itu di Raudhah. Tapi walaupun kita ini ditentukan, ada waktu tertentu, ada tempat tertentu, ada saat tertentu, tetapi kebutuhan kita kepada Allah itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu itu. Ya, di Ramadan kita butuh Allah, di luar Ramadan kita juga butuh Allah. Di saat kita susah butuh Allah, di saat kita senang tetap butuh Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, tatkala Quran bercerita tentang kebutuhan kita kepada Allah, Al-Quran menggunakan kata An-Nas, menggunakan kata An-Nas. Di dalam surat Fatir Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tatkala Quran menggunakan kata An-Nas, maka di situ maksudnya adalah manusia sebagai makhluk sosial, makhluk universal. Dia butuh Allah bukan hanya ibadah, tapi dia butuh Allah dalam membangun ekonominya. Dia butuh Allah dalam proses pembangunan negaranya. Dia butuh Allah di dalam kehidupan keluarganya. Dia butuh Allah dalam melakukan investasinya. Dia butuh Allah, apapun yang dia lakukan dia butuh Allah. Maka tatkala Quran bercerita tentang kebutuhan kita kepada Allah, Al-Quran mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi kebutuhan kita kepada Allah itu bukan hanya ibadah, bukan hanya di masjid, tapi di seluruh kehidupan kita, kita butuh Allah. Jadi kalau ada orang bilang kita nggak butuh agama dalam politik, kita tidak butuh Allah dalam ekonomi, kita tidak butuh ajaran Allah dalam membangun peradaban, orang ini telah menempatkan Allah dalam lokus yang kecil. Seolah-olah Allah itu hanya di mihrab, seolah-olah Allah itu hanya di mimbar, seolah-olah Allah itu hanya di Masjidil Haram. Padahal Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dalam ibadah kita butuh Allah, dalam politik kita butuh Allah. Jadi saya sering mengatakan, kalau orang kemudian tidak mau ada campur tangan Tuhan dalam hidupnya, berhenti kau jadi hamba. Kan begitu Pak? Kita tidak butuh Allah dalam ekonomi. Ekonomi itu hubungan sosial, ekonomi itu kesepakatan bersama. Ya tidak usahlah, undang-undang Allah, hukum Allah dibawa dalam ekonomi. Ini ekonomi, ini urusan dunia. Enggak bisa Pak. Yang punya langit bumi ini siapa? Siapa yang punya langit bumi ini Pak? Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Berpolitik kita butuh Allah. Nggak ada cerita berpolitik tidak butuh Allah. Artinya kalau berpolitik butuh Allah, kita butuh bagaimana Allah mengarahkan kita dalam politik. Ini saya PNS ya, saya tidak bicara politik praktis lah ya. Saya bicara tentang agama ini. Kadang-kadang kita ditakut-takuti Pak, ya Anda itu PNS, jangan bicara politik. Saya sampaikan, saya tidak pernah bicara politik praktis, tapi ajaran Islam itu ajaran politik juga, kan begitu ya. Kalau di dalam berpolitik misalnya, kita menjauhkan Allah, lalu tidak mau ikut aturan Allah dalam politik itu, padahal kekuasaan itu milik siapa? Milik Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Terus wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulk, ya Rabb, engkaulah pemilik segala kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki, engkau cabut kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Betul kan?
Dulu ada Fir'aun, mulia luar biasa, hebatnya luar biasa, bahkan dia menganggap bahwa sungai yang ada di Mesir berada di bawah telapak kakinya. Allah cabut kekuasaannya dan Allah tenggelamkan dalam lautan. Siapa dia? Fir'aun. Dulu ada seorang orang kaya yang luar biasa, namanya Qarun. Sampai-sampai Qarun ini mengatakan bahwa innama utituhu ala ilmin indi, bahwa harta yang saya miliki ini adalah karena kehebatan saya. Akhirnya apa? Fakhasafna ma bihi wa bidarihil ard, kami tenggelamkan hartanya berserta dirinya ke dalam bumi. Sehingga kalau orang ketemu emas dalam tanah di Kapu ini juga mengatakan apa? Itu harta Qarun. Padahal Qarun itu di mana? Di Mesir. Saking banyaknya hartanya. Dulu ada penggalian harta Qarun di Batu Tulis Bogor. Masya Allah. Nggak ada, Pak. Kalau kita melepaskan Allah dalam kehidupan kita ini, berarti kita sudah mencabut haknya Allah sebagai pengatur alam semesta. Lalu kita menempatkan Allah dalam lokus-lokus kecil, dalam sarung-sarung kecil kita. Nah, kenapa saya bicara begini? Karena banyak sekali, Pak, gimana ini? Apalagi orang kemudian menganggap agama ini harus dipisahkan dengan kehidupan kita ini. Itulah paham sekuler, ya. Agama ya agama, ekonomi ya ekonomi, politik ya politik, hubungan diplomatik ya hubungan diplomatik. Jangan bawa-bawa agama di ranah ini, ya kan begitu. Sehingga apa yang terjadi? Dia mencoba mencabut agama yang seharusnya menjadi inspirasi, menjadi pengatur bagi kehidupan dia, kemudian dia jauhkan dari itu. Akhirnya apa? Allah cabut keberkahan itu, Pak. Karena apa? Karena kita menjauhkan diri dari kebutuhan kita kepada Allah. Kata Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan penduduk negeri itu beriman, kata Allah, kami akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi karena dia ingkar kepada Allah, kami cabut itu karena perbuatan mereka. Nah, sekarang ini global warming, Pak. Panas ini mulai luar biasa. Bapak terasa nggak sih kalau panas hari ini? Luar biasa, Pak. Indonesia masih aman-aman. India, ini Bapak Ibu yang mau berangkat haji, musim haji tahun ini diprediksikan dalam kondisi panas. Ya, apalagi di tanah Armina, Arafah, Mina, Musdalifah. Tidak panas aja luar biasa. Bayangkan orang berangkat, ya, kalau yang masuk hari tarwiyah tanggal 8 sudah berangkat ke arah itu, kemudian belum ada yang mandi itu, Pak, kadang-kadang tuh. Enggak mandi, kemudian panas luar biasa. Apalagi kalau dalam kondisi ya macam-macam ujiannya, Pak. Saya nggak nakut-nakuti, ya. Begitu kita sebelum masuk kamar kecil di Arafah itu atau di Mina, ya, airnya masih ngalir. Begitu kita masuk, mati airnya, Pak. Itu pernah kejadian itu, Pak. Nggak usah sebutkan anak pejabat pergi haji plus artinya apa, Pak? Ya, fasilitasnya plus ya, ya gitu ya. Berangkat ke tanah suci, pas tiba di Mina, mau masuk kamar mandi, ya, sebelum dia itu airnya jalan. Begitu dia masuk, sudah melaksanakan hajatnya, mati airnya. Wah, marah-marah, telepon bapak. Kebetulan anak seorang pejabat tinggi. Dia bilang, "Nak," kata bapaknya, untung bapaknya ini orang paham Allah, ya. "Nah, di sana itu, di tanah haram itu tidak lagi ada anaknya siapa? Anaknya gubernur, nggak ada lagi anaknya menteri, nggak ada lagi anaknya presiden, nggak ada lagi anaknya bupati. Semua orang di situ menjadi siapa? Hamba Allah, menjadi tamunya Allah. Kita semua sekarang adalah ibadullah. Tapi begitu nanti masuk ke tanah haram, bukan lagi menjadi ibadullah, tapi duyufullah." Ya kan? Jadi beda kalau masih berada di luar tanah haram, kita ini adalah ibadur rahman. Begitu masuk di tanah haram, kita lagi bukan menjadi ibad, tapi menjadi apa? Duyuf, hamba dan tamu. Beda nggak kira-kira, Pak? Kita ini warganya presiden. Semua orang jadi warga. Tapi kalau sudah mengangkat menjadi saya ini tamunya presiden, itu siapa jadi tamu itu tuh?
Berarti orang-orang yang sudah spesial. Kita semua adalah hambanya Allah. Tapi begitu masuk di tanah haram, kita naik derajatnya menjadi siapa? Tamunya Allah. Mudah-mudahan semua kita ini akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau belum bisa berangkat haji karena kuota yang terbatas, maka berangkat umroh. Kan begitu. Sekarang ini haji ini Pak bukan hanya karena keinginan kita, jatah pemerintah soalnya. Pemerintah itu dari mana? Dari Saudi sana. Udah ditetapkan sekian persen dari jumlah penduduk muslim. Kita ini 220.000 karena jumlah penduduk kita 220 juta muslim. Jadi sekitar itu. Jadi ikuti aturan itu. Nah, kita ini butuh Allah, makanya kita ini selalu menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah itu sampai kapan, Mbak? Sampai kapan menyembah kepada Allah? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang yakin. Yakin itu bukan yakin tapi mati. Jadi tafsir yakin itu adalah sembahlah Tuhanmu sampai kau mati. Kalau yakin, kalau ditafsirkan yakin, sembahlah Tuhanmu sampai kau yakin. Berarti kalau belum yakin? Kalau belum yakin, belum nyembah Tuhan. Nah, itulah yang pernah terjadi dalam dialog-dialog mahasiswa. Malamnya mereka dialog tentang mencari Tuhan, teologis. Ya. Dialog sampai pagi. Begitu sampai pagi belum selesai dialog, Pak. Datang waktu subuh. As-salatu khairun minan naum. Bagaimana nih? Kita dialog belum selesai mencari Tuhan. Kita mau sembah siapa ini? Akhirnya ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Yang tidak sholat, kenapa kau tidak sholat? Karena kita berdebat belum dapat siapa itu Allah. Itu. Tapi kita ini menyembah kepada Allah itu bukan itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Kalau besok mati, ya sampai besok saja. Ya, saya ingat itu yang pendiri Mu'alaf Center itu ya, yang meninggal itu masih muda, siapa namanya? Kong Stephen. Ya, dia bilang hidup ini apa sih? Hidup itu kan hanya menunggu mati. Betul Pak? Dan sholat dan kerja itu adalah menunggu waktu sholat. Jadi jangan dibalik-balik. Hidup itu menunggu mati, kerja itu menunggu waktu sholat. Jangan gara-gara kerja sholat nggak terlaksanakan. Padahal sholat kerja itu menunggu waktu sholat. Hidup itu menunggu waktu mati. Makanya di dalam Al-Quran mati itu ada 3 kata, Pak. Ada maitun, ada mayyitun, ada maitah. Nah, ini bahasa Arab ya. Kalau dikatakan maitun, itu sudah mati. Maitun itu sudah mati. Kalau mayyitun pakai tasdid, itu calon mati. Mayyitun itu calon mati. Jadi kalau ada orang bilang sama Pak, anta mayyit, jangan marah, Pak. Karena memang kita ini calon mati. Tapi kalau dibilang anta maitun, marah kita. Karena kita masih hidup. Jadi maitun itu sudah mati. Kalau mayyitun calon mati. Tapi kalau maitah itu bangkai. Nah, itu dalam Quran, orang yang suka menggunjing saudaranya itu memakan bangkai saudaranya. Kata Quran, ya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maitan itu apa, Pak? Bangkai. Jadi ada 3. Mayyitun, maitun, maitah. Kalau maitun sudah mati. Mayyitun calon mati. Kalau maitan atau maitun, maitatun itu adalah bangkai. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu, karena kita butuh Allah, maka sembahlah Allah di kapanpun. Jadi kalau Ramadan masjid kita full, harusnya di luar Ramadan juga masjid kita ini full. Kalau pengajian itu ada di dalam Ramadan, di luar Ramadan juga harus ada pengajian. Kalau menyumbang atau mendekati masjid itu, kalau mau pilkada, sebelum pilkada juga harusnya
dekat masjid. Kadang-kadang kan orang beda ya. Kalau menjelang Pileg itu rajin sekali baca ayat kursi gitu ya. Begitu dapat kursinya dia lupa ayatnya. Nah, itu kan banyak gitu Pak. Banyak itu orang kalau menjelang pemilihan datang ke masjid bagi-bagi karpet. Begitu nggak kepilih ambil lagi karpetnya. Ya, padahal ibadah kita ini inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kenapa kita harus menjaga konsistensi iman kita ini? Karena kita tidak tahu kapan kita ini mati. Ada yang tahu kapan mati Pak? Ada yang tahu kapan mati? Kata Quran ada 5 rahasia Allah subhanahu wa ta'ala itu. Yang pertama, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan besok. Makanya kalau janji sama orang bilangnya apa Pak? Insya Allah, karena nggak tahu besok mau apa. La tadri nafsun madza taksibu ghada. Nggak tahu besok tuh ngapain. Nggak tahu kita. Makanya kalau janji dengan seseorang, ucapkanlah apa? Insya Allah. Kenapa? Hanya Allah yang bisa menggerakkan itu insya Allah. Tapi insya Allah ini macam-macam. Ada insya Allah tahqiqian, ada insya Allah ta'liqian. Nah ini masalahnya. Besok datang ya, dalam hatinya nggak mau datang. Daripada capek mengatakan tidak mau datang, gunakan apa? Insya Allah. Biasanya orang kalau insya Allah lah, ada lahnya di belakang, nah, itu jangan percaya itu Pak. Itu insya Allah ta'liqian itu. Tapi insya Allah tahqiqian itu tidak ada yang bisa melawannya kecuali hanya takdir Allah. Itu namanya insya Allah tahqiqian. Saya janji dengan Pak Haji Jam mau ke sini. Tadi malam saya masih di Bogor, makanya Pak Haji bilang orang jauh datang cepat ya. Iya biasanya orang jauh itu lebih prepare Pak. Saya jam 3 udah bangun, jam setengah 4 saya jalan dari Bogor sampai di sini pas jam 4.20. Alhamdulillah. Kenapa? Saya sudah janji mengatakan insya Allah. Ya kan gitu. Maka tidak ada yang bisa menghalangi kita kecuali siapa? Allah. Kalau Allah berikan sesuatu kepada saya yang membuat saya tidak datang ke sini, itu berarti insya Allah kita benar gitu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang semuanya, itu pertama. Yang kedua, kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Ada yang tahu di bumi mana kita mati? Profesor Azmadi Azra itu Masya Allah kemana-mana menyampaikan materi ya. Karena memang hobinya menyampaikan ilmu. Matinya dalam perjalanan ilmu. Beliau meninggal dunia di tanah Malaysia sana. Ya, berangkat dari Jakarta mau memenuhi undangan di Malaysia, ya tiba di Malaysia dia di pesawat sakit, ya mungkin jantung atau apa. 3 hari dirawat di Malaysia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Oleh karena itu kita harus tetap beribadah kepada Allah sampai kapanpun. Ini alasan pertama kenapa kita harus ibadah kepada Allah, karena kita butuh Allah. Makanya dalam doa-doa kita tuh hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Fattahu ya Razzaq ya Muhawwilal ahwal. Wahai yang membuka keadaan, wahai yang memberikan rezeki, ya muhawwilul ahwal, yang memutar balik keadaan. Hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Maka ubahlah keadaan kami kepada yang lebih baik ya Allah. Siapa yang bisa merubah keadaan itu kepada lebih baik? Ya Allah. Allah yang kita sembah, ya Allah dulu yang kita sembah juga. Dulu yang menaklukkan laut kepada Nabi Musa siapa Pak? Siapa yang membuat laut itu terbelah? Allah. Siapa yang membuat tongkat berubah jadi ular? Allah. Siapa yang membuat api jadi dingin? Allah. Siapa yang membuat Nabi punya mukjizat menghidupkan orang mati? Allah. Pertanyaannya, Allah yang disembah oleh Nabi Musa, apakah Allah yang kita sembah sekarang juga? Hah? Sama? Sama Allahnya? Sama? Berarti Allah yang kita sembah sekarang ini mampu juga membuka lautan jadi jalan? Mampu. Berarti Allah yang kita sembah sekarang juga bisa menghidupkan tongkat jadi ular? Mampu. Berarti Allah yang kita sembah sekarang juga mampu menurunkan puluhan ribu malaikat menolong kita? Mampu.
Allah yang disembah oleh Nabi sebelumnya itu juga Allah yang kita sembah sekarang. Tapi kenapa mereka dapat bantuan kita belum? Kualitas iman kita yang belum nyampai. Kualitas iman kita yang belum nyampai. Kita masih banyak ragunya daripada yakinnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah pada tingkat kebutuhan dia kepada Allah tinggi, maka 3 yang Allah berikan dalam hatinya. Ya. Yang pertama, kata Habib Umar Rafid, annahu la yubali bimakanatihi indan nas madamat makanatuhu indallahi tayyibah. Orang kalau sudah pada tingkat kebutuhan dia kepada Allah memuncak, hanya Allah dalam hatinya, yang pertama kata beliau, orang itu tidak peduli lagi dengan kedudukan dia di hadapan manusia selama kedudukan dia di hadapan Allah baik-baik saja. Subhanallah. Mau jadi RT oke, mau jadi RW oke, mau jadi lurah nggak apa-apa, mau jadi wali kota silahkan, mau jadi presiden ambillah, ya silahkan. Bagi orang yang beriman, posisi di dunia ini tidak jadi peduli banget. Selama posisi dia di hadapan Allah baik-baik saja. Masya Allah. Kenapa? Karena kebutuhan dia bukan lagi kepada apa yang ada di hadapan dia, tapi kebutuhan dia kepada yang ada di langit sana. Siapa yang ada di langit sana? Ya Allah. Maka secelaka-celakanya manusia adalah mereka yang minta dipuji timur ke barat, minta dihargai ujung ke utara, ujung ke selatan, tapi di hadapan Allah tidak ada siapa-siapanya. Itu orang yang celaka itu. Dipuji sana, dipuja sini, diangkat sana, diangkat sini, dipayungi sana, dibangun sini, tapi di hadapan Allah dia zero, nol besar. Itu orang celaka, Pak. Nah, sekarang ini kita harus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita ini butuh Allah atau tidak? Kalau kita sudah butuh Allah, posisi pertamanya, kita tidak peduli lagi posisi kita di hadapan manusia. Selama posisi kita di hadapan Allah baik-baik saja. Subhanallah. Makanya sahabat-sahabat dulu, Pak, itu tidak peduli dia mau jadi jenderal kah, mau jadi kopral kah. Dia berjuang bukan karena jenderalnya, dia berjuang bukan karena kopralnya, dia berjuang karena Tuhannya. Ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang luar biasa. Di masa Rasulullah dia diangkat jadi panglima, tapi di masa Abu Bakar, Umar ibnu Khattab, dia diturunkan jadi kopral. Bayangkan bintang 4 langsung jadi apa, Pak? Jadi kopral. Disuruh perang, tapi semangat dia berperang tatkala jadi jenderal sama dengan semangat berperang tatkala jadi kopral. Ditanya oleh sahabatnya, Khalid, engkau berjuang waktu jadi kopral dengan engkau berjuang waktu jadi panglima, kok sama? Apa jawabnya? Saya berjuang bukan karena Rasulullah dan bukan karena Umar. Saya berjuang bukan karena posisi panglima atau kopral, tapi saya berjuang karena mencari ridho Tuhan saya. Nah, ini tingkat begini ini luar biasa. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu niat melaksanakan ibadah di rumah itu karena Allah, dipuji atau tidak dipuji oleh suami, tenang-tenang saja. Betul lah, Bu? Apalagi ini dalam ilmu otak, Bu. Itu perempuan itu sangat perekam otaknya terhadap kesalahan orang, terutama kesalahan suaminya. Itu ibu-ibu di sini nggak ada, ibu-ibu di tempat lain. Ya, suaminya salah, ya 10 tahun yang lalu sudah minta maaf, terjadi lagi sedikit kejadian 10 tahun yang lalu. Betul nggak ini? Pengalaman kan? Pengalaman kan? Tapi kalau kita ini, Pak, kita ini kalau sudah hilang, ya hilang. Betul kan? Itu ilmu otak, Pak. Jadi ibu-ibu jangan misalnya lihat, ini kok orang tidak merasa bersalah ya. Memang begitu otaknya laki-laki, Pak. Kalau sudah dia maafkan, dia hilang tuh, nggak lupa dia, Pak. Tapi kalau perempuan, ingatannya itu tajam sekali. Ya, 10 tahun yang lalu pun dia ingat. Nah, kalau itu kita harus, ini yang pertama.
Ya, kalau orang sudah pada puncaknya tinggi dan kebutuhan kepada Allah tinggi, la yubali bimakanatihi indan nas madamat makanatuhu indallahi tayyibah. Dia tidak peduli lagi posisi dia di hadapan manusia, selama posisi dia di hadapan Allah baik-baik saja. Nah, ini renungkan, Pak. Ya, yang penting sekarang kita pikirkan, ya Allah, hari ini Engkau ridho nggak sama saya? Ya, saya pergi begini mencari ridhomu atau enggak ini? Itu harus menjadi orientasi hidup kita sehari-hari. Supaya apa? Hidup ini sebentar, Pak. Mau cari pangkat orang kaya, orang yang paling tinggi pangkatnya pun mati. Mau cari kaya, orang kaya pun mati. Mau cari terkenal, orang terkenal pun mati. Oleh karena itu, kalau orientasi kita mau cari pangkat kah, mau cari kedudukan kah, mau cari kekayaan kah, mau cari terkenal kah, mau dipuji orang kah, kalau itu urusan kita, yang kita carikan, capek kita nih, Pak. Makanya orang yang pada tingkat tertinggi kebutuhan dia kepada Allah tidak peduli lagi dengan posisi dia di hadapan manusia, selama posisi dia di hadapan Allah baik-baik saja. Yang kedua, annahu la yubali ma fatahu minad dunya fi salamatid din. Masya Allah, dia tidak peduli, Pak, berapa harga dunia yang harus dia bayar untuk menyelamatkan agamanya. Oh, subhanallah. Kita ini kalau hilang duit 500.000 atau 100.000, ngeluhnya berapa hari, Pak? 3 minggu. Tapi kalau tidak sempat sholat subuh di masjid, nggak ngeluh tuh. Gitu nggak? Padahal Bapak datang ke masjid sebelum sholat subuh, Bapak sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seluruh. Mampu Bapak beli kapuk seluruh isinya? Mampu beli? Pik, Pantai Indah, kapuk mau beli? Itu harga satu rumah berapa situ Bajam? 5 miliar, 6 miliar. Ya, Bapak Elon Musk itu orang kaya toh. Ya, sekarang dia bikin proyek membuat robot wanita, Pak. Itu proyeknya sekarang Elon Musk itu. Ya, apa itu? Kaya. Tapi kita ini kadang-kadang kalau hilang dunia sedikit saja hilang, kacau batin kita. Tapi kalau hilang akhirat kepada kita, kita santai-santai saja. Padahal orang yang pada kebutuhan tinggi kepada Allah, dia tidak peduli berapa dunia yang harus dia bayar selama agamanya selamat. Annahu la yubali ma fatahu minad dunya fi salamatid din. Dia tidak peduli berapa dunia yang hilang kalau untuk menyelamatkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang beriman tuh, ini jabatan, Pak, kau mau jabatan enggak? Mau. Tapi kalau kau mau jabatan, syaratnya adalah kau lakukan A, B, C, D. Kalau saya lakukan A, B, C, D ini, agamaku hancur, umatku hancur, pilih agama, tinggalkan jabatan itu. Kenapa? Kita harus rela menghilangkan dunia untuk menyelamatkan agama. Jangan mengambil dunia, hancurkan agama. Kok subuh marah-marah sih? Enggak marah-marah, Pak, hanya ingetin doang. Ini suara, ini mic-nya yang kencang, Pak, bukan suara saya yang keras. Ya. Paham maksud saya, Pak, ya? Jadi Bapak bisnis, ya, rezeki biasa-biasa. Ya, paling-paling dapat hidup 2 hari, 3 hari. Ya, itu halal, itu lebih baik daripada Bapak semuanya ada tapi menghancurkan akhirat Bapak. Makanya almarhum Zainuddin MZ selalu bilang begini, mana yang lebih bagus, makan singkong betulan atau makan roti tapi mimpi? Hah? Mana yang bagus, Bu? Makan singkong betulan atau makan roti tapi mimpi? Yang bagus ya makan roti betulan, kan begitu? Betul kan? Mana yang bagus? 100.000 halal, 3 miliar haram. Mikir, aduh ini 3 miliar, bro. Ya, mana yang bagus, Pak? Ya, tanda tangan. Pak, ini ada sedikit, Pak, sedikit. Berapa? Cuma 500.000, Pak.
Nggak tergoda kan 500.000? Pak, ini sedikit Pak. Berapa? 2 miliar. Kira-kira gimana Pak? Kira-kira gimana? Saya kemarin nonton film Habibie Ainun, ya, soal mengisahkan kehidupan seorang Habibie di masa muda, belajar di Jerman, pulang ke Indonesia, ya, kemudian dibuat dijadikan menteri, kemudian proyek untuk menciptakan N250, pesawat pertama kita itu N250 ya Pak, ya, yang pertama kali diterbangkan oleh B.J. Habibie, ya, di masa Pak Harto, N250. Kemudian dalam kisah itu ada tender-tender yang dilakukan oleh orang tertentu, kemudian nyogok sana, nyogok sini, nyogok sana, nyogok sini, ya. Ya, pada akhirnya Habibie alhamdulillah dengan kekuatan imannya tolak. Jadi yang kedua, kalau kita butuh kepada Allah Pak, jangan ragu dengan dunia yang hilang selama agama kita selamat. Kadang-kadang kan kita ini kalau sudah diancam, kalau kau nggak ikut saya, hati-hati jabatanmu saya sikat, ambil saja. Selama agama saya selamat ya Allah, bagi saya nggak peduli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Hidupku, matiku, seluruh apa yang aku berikan, yang saya dapatkan itu dikendalikan oleh sang pengendali alam semesta. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut masa depan, dalam genggaman Allah itu masa depan. Jangan takut rezeki dibagi oleh Allah yang memberikan rezeki. Jangan takut anak kita tidak makan, yang berikan rezeki siapa Pak? Allah. Makanya kata Pak Quraisy itu, jangan terlalu melihat ke belakang, masa lalu maksudnya, karena di situ banyak hal yang membuat kita terhantui, ya. Jangan juga terlalu jauh melihat ke depan, karena banyak hal yang mengkhawatirkan kita. Lihatlah ke atas, ada Allah yang selalu mengendalikan seluruh kehidupan ini. Nah, ini bisa jadi status WA nanti pagi ini, ya. Ya, jangan terlalu melihat ke belakang karena ada masa lalu yang menghantui kita. Jangan juga terlalu jauh melihat ke depan karena banyak hal yang mengkhawatirkan kita. Lihatlah ke atas, ada Allah yang membuat skenario terbaik apa yang ingin kita lakukan itu. Jadi orang yang beriman itu jalani, syukuri. Jelas Pak? Orang yang beriman itu apa? Jalani, syukuri. 4 kata Pak Ustadz Abdul Somad. Yang pertama berusaha, yang kedua ia berdoa, yang ketiga ia tawakal, yang keempat ini berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak dapat berarti Allah memberikan jalan di tempat lain yang kita tidak tahu. Sudah berapa? 2. Yang pertama, dia tidak peduli lagi dengan kedudukannya di hadapan manusia selama kedudukan dia di hadapan Allah baik-baik saja. Yang kedua, dia tidak peduli berapa harga dunia yang hilang selama agama dia selamat. Yang ketiga, annahu la yubali bisukhtin nas fi mardatillah. Dia tidak peduli lagi dengan caci makian manusia kalau dia masih berada dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jalan kebenaran itu jalan berduri, jalan yang penuh dengan ranjau, yang tidak bertaburan bunga. Makanya suatu ketika Buya Hamka menangis Pak, begitu selesai pergi berdakwah, nangis. Apa kata Buya Hamka? Saya sekarang pergi berdakwah disambut orang. Dulu Rasulullah SAW pergi berdakwah nggak disambut, datang ke Taif bukannya disambut, dilemparin batu. Itu orang terbaik Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang-orang, makanya dikatakan begini, kalau kamu ingin selamat, dakwahnya dakwah yang enak-enak saja, selamat insya Allah. Ya, wahai saudara-saudaraku, mari kita perbaiki akhlak. Ada yang marah nggak kalau ngomong begitu? Ada yang marah? Semua orang, ya saudara-saudara, mari perbaiki akhlak. Ingat besok kita mau mati. Nah, ada yang marah nggak Pak? Karena memang nggak ada orang yang marah nanti.
saudara-saudaraku, baik kita sama tetangga, nggak ada yang marah Pak. Coba tingkatkan sedikit gasnya. Saudara-saudara, kita wajib memerangi riba. Ada yang marah nggak? Mulai itu. Saudara-saudara, kita ini punya iman, identitas kita sebagai seorang muslim. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati pemimpin minkum yang taat kepada Allah. Pasti orang marah sama saya Pak, karena ada yang tidak taat kepada Allah, gitu kan? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis setan. Berjudi, mengundi nasib dengan panah, perbuatan setan, jauhi. Ada yang marah sama saya? Bandar judi marah, iya kan? Hai orang-orang yang beriman, ya, qul li azwajika, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, pakai jilbab. Ada yang marah sama saya? Artis marah. Jadi kalau risiko menyampaikan kebenaran ini, hitung-hitungannya adalah manusia suka atau tidak, nggak jadi kita dakwah. Jelas Pak ya? Ini kok ceramahnya gas banget ini pagi. Nggak jadi kita dakwah. Karena kebutuhan kita bukan Allah. Kebutuhan kita mungkin netizen. Tahu netizen Pak? Oh, kalau netizen itu Pak, kalau mencaci luar biasa. Ustaz Abdul Somad bilang, waktu saya dicaci maki oleh netizen, tidak panggil ustaz, tapi dipanggil mat tomat katanya. Ih, ganas netizen Pak. Netizen itu kalau nulis nggak punya ini Pak, nggak ngontrol itu. Kalau kita bicara melalui netizen Pak, habis kita. Apalagi sekarang dunia kehidupan kita ini kadang-kadang dikelola oleh bukan manusia-manusia yang baik, dikelola oleh manusia-manusia bayaran soalnya, ya kan? Manusia bayaran, tergantung yang bayar. Kalau yang bayarnya orang jelek, dia akan bicara jelek. Jadi materi kita pagi hari ini harus memastikan 3 hal. Yang pertama, pastikan kehidupan kita di hadapan Allah baik-baik saja. Yang kedua, pastikan kita ini menyelamatkan agama. Yang ketiga, pastikan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kedudukan kita di hadapan Allah baik-baik saja, kedudukan di depan manusia Pak, nggak usah dipikirin, Allah yang ngatur. Kalau kita sudah menyelamatkan dunia, menyelamatkan agama Pak, berapapun harganya, nggak perlu dipikirin. Yang ketiga, kalau kita sudah berada di ridho Allah, resikonya dibenci atau disenang, gak usah pikirin. Itu pertanda kita butuh kepada Allah. Kalau masih sakit hati dicaci maki, berarti masih mencari ridho siapa? Ridho manusia. Kalau masih memikirkan posisi di depan manusia, tapi tidak memikirkan posisi di hadapan Allah, itu berarti apa? Kita masih membutuhkan manusia, belum membutuhkan Allah. Maka inilah 3 inti di saat kita sudah pada puncak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, orang-orang yang berada pada puncak ini, merekalah yang disebut dengan manusia langit. Memang tinggalnya di bumi, tapi hatinya di mana Pak? Di langit. Memang sedang berjalan di Tanah Abang, tapi jalannya sekarang di mana Pak? Di surga. Maka pantaslah waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu mendengar ada sandalnya Bilal bin Rabah sudah berjalan di surga. Orangnya masih di dunia, sandalnya sudah masuk surga. Jadi kalau pulang nanti ada sandalnya hilang, husnuzon Pak, itu sudah masuk surga itu. Saya ingat Pak Kiai almarhum Hazim Muzadi. Beliau pernah bilang, beliau diejek oleh orang-orang non muslim ya, bukan diejek, dicandain lah. Pak Hashim, gimana toh umat Islam kok sandal sering hilang di masjid? Kata Pak Hashim, iyalah sandalnya ditaruh di luar. Kalau anda yang hilang bukan sandal tapi motor simpan di luar gereja kan? Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan,
kita ini harus memikirkan posisi kita di hadapan Allah, ya kan? Kita ini harus memikirkan kita ini dicinta atau tidak oleh Allah. Mengaku cinta Allah, pengakuan. Diakui itu urusan lain. Betul nggak Pak? Mengaku mah boleh-boleh saja, diakui belum tentu. Kadang-kadang kita ini kelewatan pede ya Pak. Ya, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, nggak pernah kenal Allah. Begitu dapat ujian, dia bilang aku sedang diuji oleh Allah. Siapa yang nguji lu bro? Nggak masuk sekolah dapat ujian. Yang diuji itu yang masuk sekolah, ya kan? Kalau masuk kelas, semakin tinggi kelasmu, ujian semakin berat. Ujian anak SMP berbeda dengan ujian anak SMA. Karena setelah ujian ada peningkatan ijazah. Begitu masuk kuliah, beda lagi. Tempatnya di mana tergantung juga. Bapak masuk sekolah tinggi agama Islam di kampung, berbeda dengan sekolah di Al-Azhar Kairo sana ujiannya. Betul nggak Pak? Betul nggak? Betul. Semakin tinggi makin besar ujiannya. Kalau dalam proses itu kita dapat berbagai macam rintangan, itu kita katakan itu ujian. Tapi ini tidak pernah mendaftar masuk sekolah, tiba-tiba diuji, Allah bilangnya apa? Aku sedang diuji. Kita terlalu pede Pak ini. Itu bukan ujian, itu azab. Ujian itu kalau kita berada di sisi Allah, ya, maka hati-hati Pak. Ini Masya Allah ya. Orang yang paling berat ujian adalah para nabi dan rasul. Summa amsal, kemudian orang-orang yang serupa. Kemarin saya nonton filmnya Buya Hamka. Ya, saya sekarang sering menonton film-film yang inspiratif Pak. Kenapa? Karena hidup ini terlalu berat kalau tidak kita mencontoh orang-orang yang sudah meninggal dunia itu. Ya, kalau kita tidak berpegang kepada orang-orang yang sudah dulu berjuang, ini hidup terlalu berat Pak untuk kita hadapi. Ya, Buya Hamka, nggak ada salahnya dianggap pengkhianat negara, dipenjara, tidak ada salahnya Pak. Begitu yang memenjara itu meninggal dunia, lalu datang utusannya minta Buya Hamka jadi imam, dia sholatin oleh Buya Hamka. Apa itu? Hatinya yang begitu lapang. Kalau saya matilah, saya bilang gitu ya. Ini Buya Hamka Pak, di penjara Pak, bukan hanya diturunkan jabatannya, bukan hanya dihilangkan posisi dunianya, di penjara. Seorang ulama hebat, ulama besar, tidak ada salahnya difitnah, di penjara. Orang yang memenjara itu kemudian meninggal dunia, sebelum meninggal pesan, kalau saya mati nanti jenazah saya disolatkan oleh siapa? Oleh Buya Hamka. Datang utusannya, Buya meninggal Pak Bung Karno. Meninggal Bung Karno, innalillahi wa inna. Tapi pesan Bung Karno, kalau belum meninggal Buya yang solatkan Buya. Saya diminta solatkan? Iya, oke. Berangkat Buya Hamka dengan hati lapang. Allahu Akbar. Mensolatkan jenazah yang dulu selama hidupnya memenjarakan aku. Itu kalau tidak ada iman dan kelapangan hati susah itu. Betul Pak? Kita kan jangan dipenjarakan aja. Diledek aja kita sudah mau membalas 20 kali kan Pak ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang malaikat Jibril di saat perang, di saat berada di Taif, datang ke Taif, dilempar berdarah, menangis Nabi Muhammad di bawah pohon. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, inna rabbaka qad sami'a ma qala qaumuka laka. Tuhanmu telah mendengarkan perlakuan kaummu kepadamu. Sekarang kau mau apa? Itu gunung. Kalau kau bilang angkat, saya angkat. Ya. Kalau kau bilang angkat itu gunung, saya angkat, hancurkan, mati semua. Tapi kata Rasulullah SAW, jangan. Innahum ummati la ya'lamun. Jangan, dia umatku nggak kenal saya. Ya. Kalau hari ini nenek moyangnya menolak dakwah saya, mungkin nanti akan ada cucu mereka yang mau beriman kepada saya. Alhamdulillah, sekarang penduduk Taif 100% muslim. Coba kalau tawaran Jibril diaminkan Nabi, apa yang terjadi Pak? Habis, hancur. Jadi dari itu kita belajar, kalau orang hatinya terkait kepada Allah, ringan, ya, diambil sajalah. Kamu saya pindahkan ya, pindahkan sajalah.
Kamu saya copot, ya copot sajalah. Kamu saya halang, halang sajalah. Yang kita pastikan adalah kita dengan Allah baik-baik saja. Itu aja, Pak. Ya. Halo? Halo? Bu, yang kita pastikan apa, Bu? Kita dengan Allah baik-baik saja. Ya. Kalau sudah dengan Allah baik-baik saja, Pak, nggak ada yang perlu kita ragukan. Ya tak? Ragukan apa? Ragukan hidup. Nggak usah ragu. Allah yang cari, yang punya jalan hidup. Nah, ini tingkat tingginya begitu. Jadi kalau orang sudah merasakan kebutuhannya kepada Allah, ya, maka ini akan menancap dalam dirinya. Dan ayat itu Allah tutup dengan pernyataan, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu ghani. Ghani itu Allah tidak butuh kita. Kita sholat sekarang ini butuh karena Allah butuh sholat kita, Pak? Ya? Enggak. Andaikan semua orang di dunia ini tidak sholat pagi ini, Pak, Allah tidak turun derajatnya jadi Allah. Andaikan semua orang di dunia ini hari ini tidak mengenal Allah, enggak ada masalah bagi Allah. Ya kan? Huwal awwalu huwal akhiru huwal zahiru huwal batinu. Enggak ada peduli bagi Allah. Huwal ghani, dia tidak butuh kita. Yang butuh Allah siapa, Pak? Iya, kita. Wa huwal ghaniyul hamid. Dia tidak butuh kita dan dia adalah tempat kita memuji. Maka sering-seringlah bacakan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak-banyak bilang subhanallah, Pak. Subhanallah. Kita bilang alhamdulillah. Lihat yang bagus-bagus, masya Allah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Sedikit diuji, bersabar, ya kan? Dapat nikmat, bersyukur, ya. Kata Habib Umar Hafid, tatkala kamu itu diuji oleh Allah, kemudian kamu berbaik sangka kepada Allah, maka yakinlah kamu telah melakukan sebuah pahala yang sangat besar. Apa itu? Berbaik sangka itu pahalanya besar. Berbaik sangka kepada Allah itu pahalanya besar. Di sebuah perjalanan di laut, tiba-tiba kapal oleng. Kapal oleng. Istri mendatangi suaminya. Karena istri ini sudah khawatir kapal udah begini, angin kencang segala macam. Kemudian suami yang didatangi tadi itu tenang-tenang saja. Ya, tenang-tenang, enjoy. Marah istrinya, "Pak, ini kondisi darurat sudah." Kemudian sang suami itu ambil pisau. Kemudian dihadapkan sama istrinya. Kau takut pisau ini? Kira-kira istrinya takut nggak, Pak? Takut nggak? Nggak takut dia. Kenapa? Kenapa nggak takut? Yang pegang pisau orang yang mencintai dia. Nah, coba paham nggak analogi saya tadi? Paham ya? Ini angin kencang nih di kapal di tengah lautan. Yang membuat itu siapa, Pak? Membuat itu siapa? Allah, ya. Kalau pisau dipegang oleh orang, ya. Kalau pisau dipegang oleh orang yang mencintai kita, kira-kira pisau itu melukai nggak, Pak? Nah, begitu suaminya pegang pisau, kau takut nggak pisau ini? Istrinya bilang nggak takut. Kenapa? Karena yang pegang pisau adalah orang yang mencintai saya. Pisau yang berbahaya ini tidak berbahaya kalau dipegang oleh orang yang mencintai saya. Apa kata suaminya? Istriku, gak usah takut. Ini yang menggoncangkan alam ini sekarang ini adalah zat yang mencintai kita. Kalau Allah membuat sesuatu, tidak perlu kita ragu, pasti Dia memberikan yang terbaik. Selama kita menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini filosofinya tajam sekali. Ya, filosofinya tajam sekali. Jadi kalau ibu nanti pulang, suami yang ibu cintai, yang begitu sangat ibu sayangi, tiba-tiba pegang pisau, ya selama tidak gila ya. Kalau gila, awak ibu harus takut itu ya. Tiba-tiba, "Ma," nggak usah takut, Pak. Itu gertak doang itu.
ya, supaya ibu mungkin mendekat sama dia itu, ya. Dia gertak ibu supaya ibu dekat sama dia tuh, ya, dan nggak akan melukai gitu. Juga begitulah Allah, dia gertak kita sedikit, goyang, supaya apa? Mendoa sama Allah. Bu, Pak, saya mau nanya, mana yang lebih khusyuk, berdoa dalam keadaan tenang, dalam keadaan happy, atau dalam keadaan punya masalah? Hah? Mana yang lebih khusyuk doanya? Kontrakan habis, anak mau bayaran sekolah, suami di PHK. Kira-kira doanya gimana itu, Pak? Ya Rob. Tapi coba berdoa saat naik pangkat, gaji 500 juta sebulan, di rekening ada 50 miliar. Berdoanya kira-kira gimana, Pak? Kalau nggak ada iman itu, ya Allah, senyum itu, sambil senyum itu, ya. Coba lagi dalam keadaan ujian, doanya apa? Menetes air mata. Kadang-kadang Allah begitu, Pak. Kadang-kadang Allah begitu. Dia goncang kita bukan untuk mencelakakan kita, dia rindu dengan tangisan kita itu. Subhanallah. Sama seorang suami tadi yang pegang pisau, yang kemudian apa? Mengacukan kepada istrinya. Istri tidak takut. Kenapa? Karena pisau dipegang oleh sang suami yang mencintai dia. Begitu jugalah perasaan kita dalam hidup ini. Nggak usah takut dengan goncangan, nggak usah takut dengan hal yang membuat kita yakin yang pegang pisau kehidupan ini adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan itu membuat batin kita tenang dalam hidup ini, insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang tenang itu orang bahagia, bukan karena dia tidak punya masalah, tapi tidak membawa masalahnya di dalam hati dan pikirannya. Masalahnya dibawa dalam doa dan munajatnya. Kalau masalah dibawa di hati, Pak, pusing, betul nggak? Masalah dibawa di pikiran, pusing. Kalau punya masalah jangan dibawa di hati. Punya masalah jangan simpan di kepala. Punya masalah titip dalam doa, terserahmu ya Allah. Selesai. Ya kan? Insya Allah pulang pagi ini bahagia, insya Allah. Ya, tiba di rumah kusap lagi Pak Ustadz. Kenapa? Datang lagi developer. Ya. Ya udah, tasbih saja, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, sudah jam 6. Ini pagi ini adalah untuk mengingatkan kita, ya, bahwa kita butuh Allah. Allah tidak butuh kita. Yang butuh Allah itu siapa? Kita. Oleh karena itu, kalau kita butuh Allah, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian untuk kita semua. Terima kasih. Sudah jam 6. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, sangat menyejukkan materi yang disampaikan oleh guru kita hari ini. Kembali kepada kita sudah mendengar dan mengetahui, maka mulailah dari sekarang untuk memperbaiki diri dalam rangka menjadi manusia lainnya. Hadirin sekalian, sebelum ditutup dengan doa dan pengumuman, kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk bertanya. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Jadi saya mau tanya, kemarin kejadian viral di Jakarta Timur tentang masalah sholat Jumat yang dibatalkan karena nggak ada khotib dan ustadz imam semua. Di mana itu? Di Jakarta Timur, Pak. Kemarin? Iya. Jalan Makmur. Belum tahu deh. Gimana ceritanya, gimana? Saya belum kena. Jumatnya dibatalkan, diganti dengan salat Zuhur. Karena nggak ada khatib. masjid. Nah, itu gimana Pak? Masya Allah. Ada lagi, terima kasih Bang Tri. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, kita batasi 3 pertanyaan. Boleh 2 lagi. Baik, sementara itu dulu, silakan Pak. Itu ya.
Saya nggak belum kemarin Jumat kemarin ya. Saya belum buka-buka karena ada pernikahan keluarga Pak. Jadi nggak pernah buka-buka medsos saya ini. Ya kalau Jumat nggak ada imam, nggak ada khatib ya dibatalin. Kenapa nggak ada yang siap? Atau bagaimana kemarin ceritanya? Hah? Nah, itulah pentingnya DKM ini harus ustadz juga Pak. Jadi kalau khatib nggak datang bisa ini ya. Kalau tidak ada yang bisa menjadi khatib dan tidak ada yang bisa jadi imam, itu sudah pertanda kiamat juga itu di masjid itu. Ya. Ya. Tidak sewajarnya membatalkan sholat Jumat gara-gara tidak ada yang bisa jadi khatib dan jadi imam. Di masjid apa Pak? Nanti saya cari masjid Jati Makmur. Di Jati Makmur. Bekasi itu. Pondok Gede. Waduh. Saya tidak tahu persis kondisi di dalamnya Pak. Ya. Kalau tidak ada yang bisa jadi imam dan khatib, berarti khatib nggak ada, sholat batal kan begitu jadinya. Lalu diganti dengan sholat apa? Zuhur. Yang jadi imam tentu bisa ya karena nggak pakai jahar ya. Makanya kalau mau selamat jadi imam Pak, sholat inilah zuhur dan asar lah Pak ya. Nanti saya cari dulu informasinya ya Pak ya. Ya saya nggak tahu kondisi di dalam seperti apa. Kalau memang nggak ada yang bisa, kalau nanti jadi imam belepotan semua, batal semua ya lebih baik sholat zuhur kan begitu ya. Tapi itu pertanda kiamat sebenarnya itu sudah di masjid Bekasi Pondok Gede itu rata-rata kan sudah masjid-masjid bagus di situ ya. Ya. Nggak khatibnya nggak datang gitu ya. Ya kalau kondisinya kondisi realnya tidak ada yang bisa jadi imam, kalau jadi imam batal semua sholatnya orang. Tidak ada yang bisa jadi khatib. Kalau jadi khatib nggak sah sholatnya orang, lebih baik sholat zuhur. Kalau kondisinya begitu, ya. Ini kondisi realnya kalau emang begitu, ya sholat zuhur jadi alternatif. Tapi pertanyaannya masa nggak ada satupun yang bisa jadi khatib. Nah oleh karena ini pelajaran juga buat panitia ini, ya. Kalau bagusnya di mimbar itu kalau hari Jumat jaga-jaga Pak. Ya buat buku khutbah Jumat yang 7 menitnya dari Jawa Timur NU ada khutbah 7 menit. Beli buku itu kemudian simpan di mimbar. Kalau khatibnya tidak datang. Yang kedua memang pengurus masjid mesti harus memastikan ya. Kalau 1 hari 2 hari sebelum itu ya teleponlah khatibnya, dikonfirmasi hadir bagaimana ya kan. Kalau tidak dikonfirmasi kadang-kadang kita juga lupa Pak ya. Kadang-kadang kita di mana-mana, Ustadz besok jadi khatib ya, di mana? Oh ternyata di Pondok Indah ya. Itu kita nggak tahu, kadang-kadang lupa, makanya di situ gitu Pak komentar saya Pak ya. Saya nggak berani mengkomentar terlalu jauh, nanti nggak tahu saya kondisi real di lapangan gitu. Terima kasih. Baik hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak saudara-saudara atas perhatiannya, juga kepada guru kita yang telah menyampaikan materi. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tersebut bermanfaat buat kita dan yang terpenting kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum ditutup, seperti biasa kami sampaikan hasil yaitu celengan subuh kita hari ini di minggu pertama di awal pengajian, yaitu mendapatkan uang sebesar Rp625.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sedekah amal jariah Bapak Ibu sekalian senantiasa diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Sama-sama kita akhiri dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh guru kita pada Bapak Ustadz atau Pak Idrianto untuk bersilakan. Tadi itu ada DKM yang mau berangkat haji ya? Iya. Pak siapa namanya? Ustadz Hamzah. Ya. Mari kita baca Fatihah dulu khusus untuk beliau, nanti baru Fatihah untuk kita semua insyaallah. Kita niatkan Fatihah untuk Ustadz Hamzah, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam pelaksanaan ibadah hajinya ya. Dan kita semua yang belum berkesempatan haji, Allah berikan kesempatan untuk kita semua insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma yassir lahu fi ada'i umratil haji wal umrah. Allahumma yassir lahu fi ada'i manasikil haji wal umrah. Allahumma yassir lahu fi ada'i manasikil haji wal umrah. Allahumma rzuqna wa iyana hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya Hayyu ya Qayyum, akhrijna minaz zulumatil wahmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi nuril fahmi bifadlika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ballighna Makkah wal Madinah wal Arafah wal Mina wal Musdalifah wa ziyarata qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bifadlika wa karamika wa judika ya ajudal ajwadin wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah untuk kita semua. Niatkan kalau ada yang sakit Allah sembuhkan, yang ada persoalan Allah berikan jalan keluar dari masalahnya, yang ada persoalan hidup Allah mudahkan hidupnya. Al-hadhihi ya Rabb. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muyassir kull asir fatayassir asir 'alaika yasir. Ya muyassir kull asir fatayassir asir 'alaika yasir. Yassir lana umurana wa sahhil umurana wa hassil maqasidana bifadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kalau ada yang sedang sakit sembuhkan ya Allah. Kalau ada yang punya masalah berikan jalan keluar dari masalahnya ya Allah. Ya Allah, berikan kami iman yang kuat, iman yang mantap. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah. Kumpulkan kami di akhirat ya Allah, beserta keluarga dan anak keturunan kami di dalam surgamu ya Rabb, dengan Nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan keberkahan apapun yang kau titip kepada kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi pekerjaan kami ya Allah, berikan kesehatan kepada kami ya Allah. Rabbana inna nas'aluka sihhatan fil iman, berikan kesehatan dalam iman ya Allah. Imanan fi husnil khuluq, iman yang kuat dalam akhlak yang baik. Nas'aluka khairat dunya wal akhirah, berikan kebaikan kepada kami dunia akhirat. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb, ya muhawwilal ahwal, wahai yang membolak-balikkan keadaan. Hawil ahwalana ila ahsanil hal, berikan keadaan kepada kami yang lebih baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Silakan berdoa 1 menit, minta apa yang diinginkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat 1 kali. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
والنقمة ومنهم ما بآل البدر kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, di bawah ada sarapan sudah kami sediakan, disiapkan. Kemudian informasi berikutnya, insya Allah Bapak Ustaz Hamdan yang kita doakan tadi akan berangkat hari Selasa tanggal